Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya M1 Ngoprek, channel seputar perbaikan handphone. Kawan-kawan, apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, serta keberkahan. Kali ini ada Samsung J7 Pro. Terlihat di layar video, tampilan LCD-nya warnanya kuning ya. Dan selain di LCD, handphone ini juga memiliki kendala di tombol volume ya. Tombol volumenya sudah copot, lepas entah kemana. Dan handphone ini fix ya, LCD-nya yang bermasalah. Dan akan kita lakukan penggantian LCD dengan yang baru ya. Jadi buat kawan-kawan yang mau iseng-iseng ingin mencoba melakukan penggantian LCD, khususnya untuk Samsung J7 Pro, bisa tonton video ini sampai selesai ya. Dan sekedar saran bagi teman-teman yang mau melakukan penggantian LCD Samsung J7 Pro ini, agar membelinya dengan kualitas original ya, kualitas Super AMOLED. Jadi ada perbedaan antara kualitas yang OLED dengan kualitas yang OC. Jika kualitas OC itu kependekan dari original Cina ya, original. Tebal LCD-nya tapi tipis touchscreen-nya. Namun jika LCD dengan kualitas OLED, dia tipis LCD-nya namun tebal touchscreen-nya. Seperti itu kawan-kawan, jadi bisa dibedakan ya. Untuk harganya sendiri memang harganya lebih mahal ya ketimbang yang kualitas OC. Karena untuk LCD yang kualitas OLED ini harganya hampir 2 kali lipatnya ya. Namun untuk resiko pengerjaan dan resiko pemakaian juga lebih aman yang. Dan baik kawan-kawan, tadi kita sudah melepaskan casingnya ya, dan sekarang kita akan memasangkan tombol volumenya. Seperti itu ya, memasangkan tombol volumenya. Namun di situ saya tidak memiliki yang sesuai dengan warna casingnya. Namun sebelumnya saya udah konfirmasi ya, jadi tidak apa-apa, yang penting tombolnya berfungsi dengan baik. Dan itu soket baterainya coba saya lepas pasang ya, cabut pasang. Dan ini tampilan LCD-nya bisa diperhatikan, tipis LCD-nya namun tebal touchscreen-nya ya. Dan coba saya perhatikan mesinnya di situ, barangkali ada yang korosi, jadi sekalian kita bongkar, sekalian kita bersihkan, sekalian kita servis ya total. Dan saya pikir cukup, tidak ada terlihat korosi, namun tadi sedikit ada debu di sekitar konektor casnya dan mic-nya. Oke, lalu kita akan melakukan pengetesan ya, sebelum kita benar-benar melakukan pengeleman. Sedikit mau cerita, jadi ini handphone milik kawan saya dari Jakarta ya, jauh-jauh ke Tangerang mencari nafkah, lalu mampir ke tempat saya menitipkan handphone ini agar diservis. Dan kurang lebih hampir 1 bulan yang lalu beliau juga membawa handphone ya, milik istrinya, handphone Vivo V15. Handphone tersebut sama kendalanya di LCD. Jadi handphone tersebut habis dibawa berenang, mungkin kemasukan air ya, jadi LCD-nya itu gerak-gerak sendiri. Dan gak lama kemudian handphone ini masuk juga ke tempat saya. Dan kita berdoa ya, semoga beliau dimudahkan segala urusannya, ditambah rezekinya yang halal, barokah, serta manfaat. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, baik kawan-kawan, kita lanjut lagi ke topik bahasan video kita kali ini. Kita akan mengetes fungsi dari touchscreen-nya, karena LCD-nya sudah dijamin normal. Kita akan lanjut pengetesan LCD. Dan untuk masuk menu seperti ini, masuk menu touchscreen, kita bisa tekan bintang pagar, kosong, bintang pagar, lalu kemudian tekan tombol touch ya. Oke, seperti itu.
untuk melakukan pengetesan khusus di seri Samsung all item, Samsung semua tipe ya maksudnya. Oke, dan ini sudah dirasa cukup ya. Dan lalu kemudian saya membersihkan frame dari sisa LCD, dari sisa lemnya ya. Dan itu sudah dirakit kembali, baut-bautnya sudah saya pasangkan. Dan kita sobek saja segelnya, dan garansi pun hilang. Garansinya berpindah ke yang masangnya. Oke, kita lanjut ke pengeleman. Saya menggunakan lem B7000 yang bening, karena saya punyanya warna bening ya. Jadi warna bening, ada yang warna hitam, silahkan disesuaikan saja. Kalau memang adanya warna hitam tidak masalah ya. Kalau masalah kekuatan, sama, dua-duanya juga kuat, dua-duanya juga bagus. Dan itu coba saya bersihkan di bagian bawah frame-nya ya. Jadi biar gak terlalu luber. Tujuannya nanti agar kita melakukan pelepasan LCD next-nya yang akan datang, harapannya sih tidak terjadi kendala yang berarti lagi ya. Jadi agar kita mudah saat nanti melakukan pembongkaran mesin. Karena seperti kita tahu, untuk melepaskan, untuk memperbaiki mesin untuk seri Samsung J7 Pro ini, kita harus melepas LCD nya dulu. Dan LCD tipis seperti itu sangat rawan, penuh resiko. Kalau kita tidak hati-hati dalam melakukan pelepasan LCD dan LCD nya pecah, maka sudah dipastikan kita bakalan nombok. Oke kawan-kawan, kita tunggu ya sampai kering, kurang lebih 2 jam. Lalu jika sudah, kita akan melepaskan karet-karetnya dan kita akan melakukan ke tahap finishingnya. Jadi finishingnya ini nanti kita akan bersihkan lem-lemnya ini yang meluber ke sampingnya. Dan ini sengaja agar nanti lemnya di bagian luarnya itu lebih sempurna, jadi lebih rapat gitu. Dan itu saya memastikan lagi bahwa fungsi touchscreen-nya berjalan fungsinya dengan normal. Dan kita perawani saja ya, kita bongkar plastik penutupnya. Dan untuk seri Samsung kualitas original seperti ini, logo Samsungnya ini gak ketutup sama karbon hitam ya, tanpa kita harus repot-repot mengerik menggunakan koin lagi, jadi logonya sudah langsung keluar. Lalu kemudian itu saya pastikan lagi sensor proximity-nya berjalan dengan baik, dan itu bisa diperhatikan LCD-nya rapi dan presisi ya, tidak ada keluar cahaya dari kanan atau kirinya. Tidak seperti LCD kualitas OC, kualitas KW yang LCD-nya saya katakan tebal tadi di awal. Dan alhamdulillah ya, kali ini berjalan dengan baik. Oke, baik kawan-kawan, kiranya sampai di sini video pengalaman saya, kiranya bisa menambah wawasan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video ya.